Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kawan-kawan di sosmed. Hari ini Minggu tanggal 26 April 2026, saya nama Martinus Nuroso, pensiunan BNI, sebagai Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI dengan anggota 850 pensiunan BNI. Dengan ini, saya akan mengunggah konten mengenai ketidakbenaran praktik di Bank BNI di tempat saya bekerja dulu. Akhir-akhir ini ramai terjadi kasus pencurian oleh pejabat BNI di BNI kantor kas Naik Nabara, Sumatera Utara, mencuri 31 miliar dana deposito dari Gereja Katolik dan TU Credit Union yang anggotanya 1.900 umat Katolik, dicuri oleh Kepala Kantor Kas BNI Naik Nabara. Pejabat BNI tersebut mengundurkan diri. Ketika diganti oleh yang baru, barulah kemudian terbongkar bahwa bilet deposito investasi itu bodong. Nah, di sini kemudian yang jadi masalah. BNI mengelak ngeles atau NKRI, ngeles kanan kiri, menyatakan bahwa itu perbuatan oknum BNI. Padahal antara pejabat BNI dengan BNI tidak bisa dipisahkan karena pejabat BNI mewakili BNI seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ngeles wah sudah berhenti, jadi bukan lagi tanggung jawab BNI. Yang kedua, mengatakan bahwa tidak ada produk yang namanya deposito investasi di BNI. Ya iyalah, nggak ada, karena itu rekayasa, jadi BNI menolak untuk membayar, intinya. Yang ketiga, mengatakan bahwa transaksi deposito itu tidak tercatat di BNI. Ya benar tidak tercatat, karena itu uangnya diambil oleh Kepala Cabang BNI Naik Ambara. Nah, intinya ngeles ke sana ke sini. Kemudian hebatnya lagi BNI itu dengan pejabat-pejabat BNI yang datang itu ke tempat susteran itu mengatakan bahwa ini tanggung jawab sepenuhnya dari oknum. Kemudian setelah masalah ini viral di medsos, di sosmed dan di TV-TV, barulah BNI. Namun ketika masalah ini sampai ditangani oleh pemerintah dan viral oleh Wakil Menteri BUMN dan yang lainnya, seperti itu. Yang kedua, juga ada kasus, saya rekap ini di sini, ada kasus BNI di Pematang Siantar, itu juga viral. 4,2 miliar dana nasabah raib. Sudah 11 tahun, bahkan sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi, dari judicial review, saya nggak begitu mempelajari dalam, tetap tidak mau membayar sampai saat ini. Intinya mesti sama satu, BNI mengelak. Namanya NKRI, ngelak kanan kiri. Berikutnya, ada kasus di Makassar, di BNI Makassar. Dana deposito nasabah 20 miliar itu juga raib yang diduga dilakukan oleh pejabat BNI. Tapi kembali lagi, mengelaknya itu oknum. Ini semua sudah ada di sosmed. Kemudian, jadi ada lagi yang lebih spektakuler. Tahun 2003, pejabat BNI beserta dengan oknum atau pihak lain itu membobol BNI 1,3 triliun melalui LC bodong. Sampai sekarang uang itu tidak kembali, padahal 1,3 triliun itu kan dananya nasabah. BNI menerima dana penyimpanan, kemudian dioperasikan menjadi kredit. Nah, 1,3 triliun itu adalah dananya nasabah. Nah, itu
Yang jelas BNI selalu melakukan NKRI, ngeles kanan kiri. Kemudian saya sebagai Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI dengan anggota 850 pensiunan BNI, sejak 2013 kami sudah menuntut 4 hak kami mengenai keuangan pensiun itu tidak dibayar penuh. Hanya sepertiga uang pensiun dibayar sepertiganya, padahal kami ngiur 30 tahun, kami ngiur tiap bulan. Tunjangan hari tunjangan hari tua ya, itu tunjangan hari tua kami juga mengiur selama 30 tahun. Begitu pensiun dibayarkan hanya sepertiganya. Kemudian jam sostek kami mengiur melalui BNI, tapi BNI menghitung iurannya itu per bulan berdasarkan 27% atau penghasilan dasar pensiun atau kemudian penghasilan dasar yang hanya maksimal 27% kepada jam sostek. Padahal aturannya itu, iuran itu harus sebesar gaji, sehingga kami dirugikan 73%. Ketika kami pensiun, jumlah jaminan hari tua di jam sostek kami terjun bebas. Kemudian pesangon, ini yang paling mengerikan. Pesangon kami dengan masa kerja 30 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu hanya dibayarkan sepertiga. Bahkan untuk pensiun pegawai yang memasuki usia pensiun, pasal 167 ayat 3 itu seharusnya dibayarkan sebesar masa kerja 30 tahun sebesar 32,2 gaji bruto plus iuran dana pensiun dikembalikan. Tapi oleh BNI direkayasa, rumusnya dirubah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Pasal 167 ayat 3, hasilnya minus. Artinya orang bekerja 30 tahun, begitu dihitung pensiunnya minus. Kami punya bukti lengkap, sehingga bisa dikatakan bahwa justru setelah pensiun pegawai tersebut ngutang. Nah, ada anggota kami yang menuntut hak itu, loh kok kami minus utangnya, uang pesangon kami. Nah terus gimana, apa kami harus membayar? Jawaban dari BNI, oh nggak perlu, kita kan baik hati, tidak perlu mengembalikan. Orang dia yang nyolong kok. Gimana sih? Jadi berdasarkan itu semua, kelemahan BNI itu jelas. Ya. Inti dasarnya manajemen BNI itu tidak pernah mau membayar kembali dana-dana yang telah dicuri oleh pejabatnya, termasuk hak pensiunan BNI, hak keuangan pensiunan BNI yang dicuri oleh direksi BNI atau dirampok, itu tidak bersedia dikembalikan. Sehingga kami ini menjadi melarat. Ada pensiunan kami ini setelah pensiun terpaksa menjadi juru parkir, terpaksa menjadi penjaga makam, terpaksa menjadi pembantu rumah tangga. Bayangkan, pensiunan bank loh. Kalau dulu sebelum BNI dipegang oleh para MBA, Master Business Administration dari Amerika, itu polanya adalah kekeluargaan, meniru sistem Jepang. Tapi begitu dipegang oleh mereka yang dari Amerika, pendidikan Amerika, katanya profesional. Kita disuruh kerja profesional, tapi imbalannya minimal. Jadi apa sih tujuannya BNI itu melakukan tindakan-tindakan tercela ini? Tujuannya cuma satu. BNI ingin menghemat biaya, ya, dengan tidak membayarkan hak atau dana nasabah. Itu tujuannya supaya bisa menekan biaya, yang pada pikirannya laba naik. Laba seolah-olah naik karena apa? Laba itu adalah laba sama dengan pendapatan dikurangi biaya.
Kalau biayanya bisa ditekan, otomatis tambahnya naik. Itu yang namanya rekayasa keuangan. Tipu-tipu itu. Tutik, tukang tipu-tipu. Jadi jelas itu tujuannya begitu. Jadi secara akuntansi itu tidak benar, kan namanya window dressing. Itulah kejahatan ini. Apakah kami sudah berjuang, sudah capek dari 2013? Presiden Jokowi sudah kami gugat, kami adukan. Presiden Prabowo melalui KSP, Ombudsman OJK, kemudian Komnas HAM, kemudian Kementerian BUMN, BI, Kementerian Tenaga Kerja, semuanya sudah, Wapres sudah. Sampai sekarang tidak ada. BNI selalu seperti biasa. BNI selalu mengarahkannya ke pengadilan, jalur hukum. Karena kalau nasabah atau kami ke pengadilan, itu banyak kalahnya. Kita nggak punya uang. Jadi kami memang belum ke pengadilan. Karena pengadilan itu juga mahal. Kami dari Surabaya harus riwariwi ke Jakarta dan segala macam. Kami nggak punya uang, kami pensiunan. Hidup kami menjelang saat-saat pensiun, saat-saat setelah pensiun, kami itu sungguh-sungguh menderita. Hitung-hitungannya begini, kami bekerja 30 tahun, kami mengiur 30 tahun, tunjangan hari tua, manfaat pensiun, jaminan hari tua, jam sostek. Kami ngiur, bukan gratis dari BNI, bukan. Kami ngiur, tapi begitu kami pensiun usia 55 tahun, ya kan, ada yang pensiun dini dan segala macam, hak kami dirampok. Hanya dibayarkan sepertiganya. Sungguh miris, dampaknya kami ini menderita. Padahal usia pensiun BNI diperkirakan 67 tahun. Kalau pensiun 55, berarti kan BNI nanggung kami kan cuma berapa itu? Ya kan, 67 kurangi 55, 15 tahun kira-kira. Belasan tahun. Padahal kami mengiur 30 tahun. Bahkan ada yang 5 tahun pensiun sudah meninggal. Lah sisa uangnya itu dikemanakan? Kan lucu, sisa dana pensiun yang terkumpul, tunjangan hari tua yang terkumpul, itu kalau dia meninggal 5 tahun kan BNI baru bayarkan 5 tahun. Kan masih banyak sisanya. Kemana? Ya kan? Karena apa? Karena kalau dicuri oleh pejabat, ya, seperti bubu penangkap ikan, bisa masuk, nggak bisa keluar. Artinya mudah nyimpan. Begitu dicuri oleh pejabat BNI, BNI-nya ngelak, nggak mau bayar. Padahal BNI itu kan lembaga kepercayaan. Jadi lembaga kepercayaan itu artinya dari mulai direksi sampai pejabat terendah itu harus bisa dipercaya. Kalau tidak bisa dipercaya, mereka ini kan mewakili BNI. Mereka ini berdasarkan SK mewakili BNI melakukan tindakannya itu mewakili BNI. Ketika mereka mencuri, BNI itu tidak bisa lepas tangan. Seperti itu. Dan kemudian, Anda harus siap. Kalau uangnya dicuri oleh pejabat BNI, Anda harus siap bahwa BNI tidak mau bayar. Yang di Naik Nabara Medan, Sumatera Utara, sebesar 31 miliar itu, kenapa BNI sampai berjanji untuk membayar? Karena apa? Karena itu viral di medsosmed, kemudian ditangani oleh Wakil Menteri BUMN. Akhirnya BNI mungkin karena menjaga kepercayaannya dan karena tekanan dari sosmed dan dari pejabat pemerintah, akhirnya bersedia berjanji untuk membayar. Bayangkan, belum tentu yang lainnya, belum tentu telah dibayar yang saya sebutkan di atas. Yang 20 miliar di Makassar, yang 4,2 M di Pematang Siantar. Di Makassar itu 20 miliar deposito. Itu sampai sekarang di sosmed ada itu. Jadi saya tidak memfitnah. Saya punya data. Bagi tuntutan saya itu lengkap, saya punya data. Jadi kalau BNI merasa memang saya melanggar undang-undang ITE atau melakukan mengompori dan segala macam, silakan. Kalau mau digugat di pengadilan secara hukum, karena saya hanya mengingatkan, saya
menyayangi calon-calon nasabah dan nasabah BNI agar tidak lagi bisa terjadi hal-hal yang tidak baik seperti itu. Itu masih kemungkinan loh ya, saya bilang pasti. Kemungkinan bisa seperti itu. Makanya carilah bank yang bisa dipercaya, bank yang bertanggung jawab. Ketika terjadi fraud karena kejahatan pejabatnya, tidak menolak atau tidak ngeles, bersedia membayar ganti ruginya. Ini kan konyol. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Harapan saya terjadi perbaikan di BNI. Terjadi perbaikan yang di BNI supaya ke depan BNI lebih bagus, karena BNI itu kan bank revolusi. Satu-satunya bank yang didirikan oleh pemerintah Indonesia tanggal 5 Juli tahun 1946 oleh Bapak RM Joyo Hadikusumo. Itu Margono Joyo Hadikusumo. Maaf, Bapak Margono Joyo Hadikusumo. Itu adalah kakeknya Bapak Prabowo. Bank revolusi kok seperti gini, nyolong pejabatnya. Padahal lembaga kepercayaan. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuhan memberkati. Amin.